Umur udah 23 tahun, kamu udah bisa ngapain aja? Kamu udah ngelewatin apa aja? Kamu udah mencapai apa aja? Kamu mungkin orang yang insecure banget, yang sering ngebanding-bandingin bahwa kalau umur 20-an, umur 23 tahun itu kamu harus udah mencapai derajat tertentu, kamu udah harus mencapai penghasilan tertentu puluhan juta atau bahkan ratusan juta dalam satu bulan. Karena kamu melihat orang-orang di sosial media, dia kok udah menghasilkan sedemikian juta rupiah, walaupun dia dalam usia yang relatif muda. Dan kamu iri dengannya dan kamu ingin menjadi dia dan kamu berpikir keras, "Kok aku hidupnya gini amat? Bagaimana caranya aku bisa seperti dia? Bagaimana aku bisa seperti si A, si B yang bisa melakukan apapun yang bisa menghasilkan puluhan juta rupiah atau bahkan ratusan juta rupiah di umur yang mungkin sama seperti aku." Kalau kamu punya masalah seperti tadi, sering ngebanding-bandingin diri dengan orang lain yang mungkin penghasilannya lebih dari dirimu dan kamu pengen menjadi mereka, video ini aku buat khusus untuk kamu. Selamat datang di segmen Bahas Santai. Di sini kita akan ngebahas santai apapun itu yang mungkin menjadi masalah kamu, masalah kita bersama, dan kita akan selesaikan sama-sama semuanya. Langsung aja kita bahas supaya kamu nggak insecure lagi, supaya kamu nggak ngebanding-bandingin diri lagi dengan orang lain adalah yang pertama, kamu harus tahu diri. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita ngebanding-bandingin diri kita kepada orang lain, si A, si B, si C, kita harus tahu juga nih diri kita. Kita harus tahu kelebihan kita apa, kita harus kekurangan kita apa. Nah, banyak orang itu kayak misalkan aku kurang ke sini, jadi aku harus menutupi. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kita perhatikan nih, kalau misalkan kamu nggak tahu bagaimana cara mengetahui aku kelebihannya apa, kamu pikir-pikir lagi, apa yang menurut kamu itu gampang banget, tapi di mata orang lain itu susah. Kayak misalkan kamu mikir, tinggal satset, tinggal buka kamera, tinggal pencet record, tinggal ngomong depan kamera, lalu edit sebentar, jadi. Mungkin menurut kamu itu gampang, tapi menurut mereka ini gimana cara ngomong depan kamera, gimana cara pede depan kamera, gimana cara editing yang oke. Mereka itu misalkan mereka kurang bisa, dan dari sini kamu bisa tahu, oh bahwa kelebihan aku tuh di bidang ini loh. Dan kalau kita tahu kekurangan kita itu apa sih, aku itu kekurangannya, aku kalau menulis itu amburadul banget, aku kalau menggambar sesuatu itu amburadul banget. Dan aku mikir bahwa, lah kok orang itu bisa sih nulis yang sedemikian rupa, sebagus itu, dan ketika aku menulis, tulisan aku itu hancur banget. Nah, aku sadar kalau itu tuh aku kurang di situ dan aku nggak usah fokus ke kekurangannya, aku fokus ke kelebihannya dan aku tajemin di kelebihannya. Contoh simpel, main bola aja deh. Orang yang mungkin keahliannya di kiper, menangkap bola, dia nggak ahli di nendang bola, shooting bola, dia nggak akan fokus ke shootingnya tadi, dia nggak akan fokus ke dribblenya bahkan. Dia akan fokus bagaimana aku bisa menangkap bola dengan benar. Dia fokus di situ, dan dia tahu kekurangannya nggak bisa syuting, ya udah dia tinggalin kekurangannya, dia fokus ke kelebihannya. Ini yang mesti kamu perhatikan juga. Misalkan kamu kelebihannya kamu bisa membaca buku dalam satu hari. Itu kan hal yang mungkin dari beberapa orang sesuatu yang wah banget, tapi menurutmu itu hal yang gampang banget. Fokus di situ. Ataupun kamu bisa menggunakan, ada sebuah teori yang mana aku tahu dari buku Unfair Advantages ini, ada Miles Framework namanya. Ini adalah sebuah tolak ukur, mungkin bahasa simpelnya privilege lah ya. Seperti uang, terus intelektual, seperti lokasi, dan segala macam. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan privilege yang kamu punya, unfair advantages yang kamu punya. Untuk selengkapnya coba deh kamu bisa searching di Google Unfair Advantages. Nanti di situ bakal keluar ada yang namanya Miles Framework. Aku nggak akan bahas di sini, mungkin ada di video selanjutnya mungkin ya. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, kalau kamu udah tahu diri, kamu udah tahu kelebihannya di mana, kamu udah tahu kekurangannya di mana, kamu akan lebih gampang untuk nggak banding-bandingin sama orang lain. Mungkin kamu nggak ngebandingin lagi yang mungkin misalkan orang tersebut bisa mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta dalam satu bulan. Tapi kamu punya kelebihan diri kamu, aku punya kelebihan di bidang ini, aku fokus di sini, aku nggak usah fokus ke kekurangan-kekurangan yang tadi aku tahu bahwa itu kekurangan bagiku. Dulu aku sempat mikir bahwa kalau misalkan kita di umur 25 misalkan, kita itu harus wajib punya udah menghasilkan 100 juta pertama. Dan dari perkataan itu kita semakin insecure, waduh aku umurnya 24,
Aku umur 23 tapi aku belum bisa menghasilkan seperti itu. Aku nanti akan diceng-cengin sama temanku misalkan. Namun masalahnya ketika aku menetapkan standar seperti itu, standar seperti FOMO yang tadi, standar yang mana itu standarnya orang lain, bukan standarnya aku ya. Aku nggak bakalan habis, nggak akan ada habisnya. Pasti akan ada yang lebih atas, pasti akan ada yang lebih atasnya lagi. Oleh sebab itu aku baca banyak, lumayan baca buku seputar self development ataupun di YouTube yang mengatakan bahwa kita tuh kalau bisa jangan ikut-ikutan tren ataupun FOMO ataupun nggak mau ketinggalan sama orang lain. Orang lain punya 100 juta pada umur 25, kita tuh nggak usah ikut-ikutan. Itu kan namanya FOMO. Kita udah tahu FOMO itu pasti kita tinggalkan juga. Dan bagi kamu yang belum tahu, FOMO itu adalah fear of missing out, nggak mau ketinggalan. Orang lain punya 10 juta di umur 20 tahun, misalkan kita nggak boleh ketinggalan, kita harus seperti dia. Teman lain udah punya follower 100.000, kita masih 1.000 misalkan, kita nggak mau ketinggalan, kita mati-matian, kita mau nggak mau harus seperti dia, enggak. Itu kan standarnya dia, standar kita ya beda lagi. Dan masing-masing dari kita pasti punya sisi uniknya masing-masing, dan itulah yang harus kita manfaatkan. Nah, daripada FOMO, aku baru tahu juga ada ternyata istilah JOMO, Joy of Missing Out. Ini kebalikannya dari FOMO ya. Kalau FOMO itu fear of missing out, takut untuk ketinggalan. Dan ini sebaliknya, JOMO, Joy of Missing Out. Kita malah memilih untuk memisah dari kalangan-kalangan yang lagi ngetren ataupun kalangan-kalangan yang lagi rame. Kita joy, kita merasakan happy ketika kita memisahkan diri kepada kalangan tersebut. Kenapa? Karena ini pilihanku, kita udah tahu pilihan ini kita bakalan sendiri, pilihan ini kita nggak akan ada yang menemani, dan kita enjoy kepadanya. Karena kita tahu tujuan akhirnya itu, ini loh standar aku tuh nggak ngikutin orang lain, aku punya standar lain. Misalkan orang lain punya standar dalam 1 bulan dia harus menghasilkan 100.000 followers. Nah, standar aku misalkan dalam 1 bulan aku cukup 10.000 followers, dan itu nggak masalah. Dan dikutip dari luar sekolah bahwa JOMO adalah perasaan senang dan puas ketika kamu melewatkan sesuatu acara atau pengalaman khususnya pada media sosial yang orang lain anggap penting dan harus diikuti. Misalkan teman-teman melihat tren bahwa kita harus ikutan joget-joget di sosial media misalkan, tapi kamu joy untuk melepas darinya dan kamu lebih fokus untuk memberikan konten yang edukasi kepada orang-orang. Di saat mayoritas orang melakukan A, kamu melakukan B, dan semisalnya. Dan seputar FOMO tadi, aku kalau nggak salah pernah buatin video seputar yang menyinggung FOMO juga. Coba deh kamu klik video di sebelah kiri sini ya. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi di konten selanjutnya.